Akhirnya Anies gigit jari, Jokowi curi panggung Formula E. Ditulis oleh Anto Cahaya. Beberapa waktu yang lalu di peresmian sirkuit Mandalika melalui Bambang Susatyo, politikus Golkar, Ketua MPR RI yang juga Ketua Ikatan Motor Indonesia atau IMI membocorkan canda Jokowi kepada Sean Gelael yang ikut ajang Formula E atau E-Prix yang sedianya diselenggarakan di Jakarta pada bulan Juni 2022. Saat itu kata Bamsud, Presiden Jokowi menantang Sean Gelael untuk ikut serta di ajang Formula E. Kemudian, secara beramai-ramai, candaan Presiden Jokowi itu sebagai pesan simbolik juga Formula E direstui oleh Presiden Jokowi di tengah polemik yang masih diselidiki oleh KPK atas laporan masyarakat terkait dugaan korupsi. Jokowi ini memang paling jago kalau lempar simbol, khas gaya politik orang Solo. Kadang tidak perlu membuat sebuah pernyataan yang disorot banyak lampu, kamera, dan di atas panggung. Cukup dengan sentilan saja sudah menjawab sedikit teka-teki tapi sekaligus masih diliputi misteri. Dan kita disuruh membedainya, sontolo ya memang, haha. Akan tetapi semakin kesini kian terang setelah Erick Thohir, Menteri BUMN yang akhir-akhir ini wajahnya banyak nongol di ATM dengan senyum cerahnya itu, tapi tidak sebanding saldo kita yang sering merana. Dalam sebuah kesempatan memberi pernyataan di depan awak media terkait Formula E. Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menilai bahwa kompetisi balap mobil listrik Formula E di Jakarta tahun depan merupakan event besar yang bisa mempromosikan Indonesia kepada dunia. Tentu event yang lain itu adalah event yang lebih daripada mempromosikan Indonesia. Apakah Formula E? Apakah MotoGP? Kata Erick Thohir kepada wartawan kemarin di Jakarta. Selain itu, Erick Thohir juga menuturkan bahwa pada tahun 2022 akan ada banyak event besar di Indonesia. Bahkan baru-baru ini Presiden Jokowi pun memberikan pernyataan yang amat jelas di Indonesia International Motor Show atau IIMS Hybrid 2021. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui penyelenggaraan pameran ini reputasi Indonesia di dunia otomotif bisa ditingkatkan dan sekaligus menunjukkan kesiapan kita untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan event otomotif berskala internasional, termasuk persiapan kita untuk menggelar MotoGP di Mandalika, Formula E di Jakarta, dan event-event internasional lainnya, kata Presiden Jokowi secara daring dari Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 15 April. Dari pernyataan di atas sudah jelas bahasa bersaya Presiden Jokowi saat peresmian sirkuit Mandalika. Rupanya benar adanya sebagai restu agar penyelenggaraan Formula E tidak boleh berhenti atau gagal. Dan juga pernyataan di IIMS Hybrid 2021. Lantas bagaimana dengan dugaan korupsi Formula E? Korupsi dan penyelenggaraan Formula E itu dua hal yang berbeda. Jika memang ada korupsi, lantas tidak serta-merta menghentikan penyelenggaraan yang sudah dijadwalkan. Memangnya Candi Hambalang di masa SBY dulu? Enggak lah, jelas Jokowi tak sebanding SBY. Jika memang ternyata ada korupsi misalnya, ya itu bagian dari lembaga anti rasuah, biar mereka yang mengurusinya. Jika ternyata dari penyelidikan KPK tidak ditemukan tindak kejahatan yang mengarah ke unsur pidana, maka secara otomatis dihentikan penyelidikannya. Pada intinya, ada dan tidaknya korupsi Formula E tetap jalan. Pasalnya, ini pertaruhan gengsi negara. Apa ya, kita mau semisal terbukti korupsi lantas ajang Formula E madek, maka sudah pasti negara dan rakyat Indonesia yang dirugikan. Dan yang lebih mengerikan, borok kita atas ulah di DKI Jakarta ini baunya ke seluruh dunia. Wah, betapa memalukannya. Siapa sih gubernurnya? Tak becus amat. Soal Anies sebagai gubernur DKI Jakarta dan pihak yang paling bertanggung jawab, biar itu menjadi penilaian masyarakat Indonesia. Jika memang program andalanya tersebut menjadi bancakan pihak terkait. Seperti halnya program DP 0 janji manis kampanye andalan Anies yang berakhir mengantarkan anak buahnya meringis di balik jeruji besi dan rugikan negara 153 miliar. Saya rasa Presiden Jokowi yang pada akhirnya mendapat panggung, bukan Anies Baswedan pada ajang Formula E tersebut. Loh, kok bisa Presiden Jokowi? Lewat cara saya. 3 kata legendaris yang pada akhirnya sang Presiden RI itu telah membuktikan menjadi bintang di forum-forum internasional. Negara jelas tidak mau dijadikan bahan tertawaan bangsa lain atas gagalnya Formula E. Dunia internasional matanya menuju Jokowi sebagai presiden, bukan Anies yang cuma gubernur katrolan pentol korek pakai jubah. Ya, kita semua pasti sudah mengetahui maksud dan tujuan Anies ngotot program Formula E harus terlaksana. Tujuan Anies tentu terkait panggung 2024 juga menutupi program-program yang gagal sebelumnya.
Akan tetapi itu kan dulu sebelum ada penyelidikan KPK atas laporan rakyat. Pasalnya, dulu Anies berpikir tidak akan ada skenario tersebut sampai syarat KPK segala. Lagi pula sepupunya Novel Baswedan saat itu masih bercokol di KPK sampai akhirnya kini sibuk bikin channel YouTube dan usaha cari subscriber. Tapi kalau sekarang Anies jelas bungkam jika ditanya tentang Formula E. Dan seperti yang kita baca, justru pemerintah pusat yang mengeluarkan statement tersebut, bukan? Dari sana sudah dapat digambarkan sedikit demi sedikit, ada semacam daya tawar kelas tinggi yang tidak tersirat oleh rakyat. Faktanya Jack Pro kembali mundur sekadar menentukan vendor saja. Mereka berkata akan ditentukan pada bulan Desember 2021. Sesederhana itu. Bagaimana? Demikian salam. Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Jabatan Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Nangis darah, Jokowi lantik 2 Jenderal TNI yang dibenci ex-FPI-CS, ditulis oleh Anto Cahaya. Pada akhirnya 2 Jenderal TNI dilantik oleh Presiden Jokowi. Jenderal TNI Andika Perkasa dilantik sebagai Panglima TNI dan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang semula legend naik pangkat ke Jenderal menempati posisi sebagai Kasat. Nah, yang menarik kedua Jenderal TNI di atas cenderung tidak disukai oleh kelompok tertentu dan kelompok yang dimaksud oleh masyarakat jelas sudah mengetahuinya. Salah satunya yang menolak keras kehadiran keduanya adalah para ex-FPI dan mereka yang menamakan diri PA212. Alasan mereka pun bikin kening berkerut. Keduanya oleh mereka dilabeli tidak dekat dengan Islam, bahkan terkhusus Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang pernah berkonfrontasi dengan kelompok ex-FPI gara-gara mempredali baliho, spanduk, dan yang terkait dengan Habib Rizik. Bahkan Rizik sendiri melalui pengacaranya di balik jeruji besi di bawah tanah Bareskrim menyerukan boykot Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Jika ditelaah dengan logika sehat memang membingungkan, cara Rizik barbar dan jauh dari kata pintar. Jadi maklum jika kerap bolak-balik mendekam di Hotel Prodeo. Maka dengan demikian, dapat kita simpulkan jika kedua Jenderal TNI di atas tidak disukai oleh yang biasa masyarakat umum sebut dengan kelompok Islam garis keras. Apa itu Islam garis keras? Agar tidak semakin melebar, mari kita coba bahas siapakah yang disebut Islam garis keras. Kenapa sebagian besar masyarakat kita tidak terima jika dikatakan demikian? Sebelum lebih dalam, kita tidak akan membahas makna subjektif dari penutur. Kita juga tidak bahas makna klarifikasi dari yang bersangkutan. Dalam konteks ini, kita akan sedikit singgung makna objektif yang kita pahami secara umum. Oleh sebab itu, arti kata sangat kita butuhkan. Islam. Menurut daring KBBI, Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diturunkan ke dunia melalui